Kenapa mengangkat topik seperti ini ke atas keprihatinan kita terhadap kondisi peternak lokal saat ini semakin terancam gitu ya, semakin tergerus dengan adanya banjirnya impor kerbau dari India maupun dari Brazil, dari sapi maupun Brazil. Sebenarnya langkah pemerintah itu sah-sah aja kalaupun kita mengambil untuk melakukan menurunkan harga gitu ya. Tapi yang menjadi persoalan ketika di negara tersebut itu masih bersifat PMK, padahal Indonesia sudah bebas PMK gitu ya. Nah, ini yang menjadi concern kita karena banyak sapi betina produktif kita ini terkuras habis, sedangkan pemerintah terus mengklaim bahwa produksi kita terus meningkat. Kenapa sapi betina? Sapi betina itu apa istilahnya semakin terkuras karena pedagang, terutama di RPH itu pemotong rumah hewan itu melakukan pemotongan banyak menerima daging sapi betina karena dianggap lebih murah, karena memang murah gitu ya dibanding sapi lokal jantan. Meskipun murah itu masih belum menutupi bisa bersaing dengan daging kerbau yang mayoritas di harga 80.000. Nah, tapi kalaupun di bobot sapi Madura saja, di sapi lokal kita itu hampir bobot hidup mencapai 51 kg per kilogram. Kalaupun dipotong menjadi daging, harganya 99.000 sampai 100.000. Jadi masih jauh untuk bisa bersaing. Dibanding sapi lokal juga kalau dipotong, sapi daging bobotnya saja timbang hidup sampai mencapai 46 sampai 51.000 per kilogram bobot hidup. Kalaupun dipotong dia mencapai sekitar 110 sampai 120. Jadi masih jauh. Nah, persoalannya adalah ketika eh, pemerintah melakukan operasi pasar ini terancamnya adalah di samping menggerus sapi lokal kita, tapi berpotensi masuknya PMK gitu ya. Nah, apakah kebijakan ini dievaluasi oleh pemerintah, ini yang menjadi persoalan? Karena setiap kebijakan seharusnya dievaluasi. Nah, saya juga tidak panjang lebar untuk memantik diskusi kita, langsung saja kepada dari Pak Hasyim selaku Dir OPS Berdikari. Silakan Pak Hasyim untuk menyampaikan materinya, Pak. Pak Ali Usman yang saya hormati, pertama salam hangat dari Dirut PT Berdikari, Bapak Hari Warga Negara. Sebenarnya beliau beliau ingin ikut di awal ini, tapi karena ada kegiatan beliau di pagi ini, mungkin nanti siang kalau ada kesempatan beliau akan join sama kita. Untuk itu saya diminta untuk mewakili untuk membacakan paparan beliau pada webinar pagi ini. Yang saya hormati Pak Dirjen PKH atau yang mewakili beliau. Kemudian saya juga hormati para narasumber yang lain, ada Pak Wakil Ketua Kadin, mungkin juga diwakili Ketua Gapusindo, tadi saya lihat Pak Didi. Salam hangat Pak Didi. Kemudian Bapak Rohadi juga saya hormati, dan Bapak Ibu serta para peserta webinar atau pejabat yang hadir di pagi hari ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Saat ini memang kita sangat diperlukan kesehatan. Dengan kondisi seperti ini, imun kita harus selalu kita kuatkan. Makanya kita selalu harus happy sehingga imun kita bisa kuat, dan mudah-mudahan kita selalu sehat. Nah, pagi ini kami akan menyampaikan mungkin apa ya? Kami menyampaikan tentang PT Berdikari, Pak. Jadi mungkin nanti juga ada menyinggung sedikit tentang tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Mungkin teman saya dari Berdikari, Pak Handi, mungkin bisa di-share.
Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin next saja Pak. Lanjut. Ya. PT Berdikari kami adalah salah satu BUMN pangan yang saat ini sudah termasuk di dalam klaster pangan di bawah RNI. Nah, di dalam kegiatan kami tentunya mengacu kepada atau di dalam RKP PT Berdikari tentunya mengacu kepada RPJPN pemerintah gitu ya, khususnya di dalam bidang peternakan atau pangan. Next Pak Andi, next ya. Nah, ini adalah misi PT Berdikari. Memang kalau kita lihat visinya sangat jauh, menjadi perusahaan agro industri nasional terbaik yang inovatif, bersaing dan tumbuh berkelanjutan. Di dalam mencapai visi ini ada misi kami, ada 3 ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Moderator, ada perunggasan dan peternakan sapi, termasuk juga di hilir. Di perunggasan kami adalah meningkatkan kontribusi terhadap ketersediaan mutu sumber protein unggas nasional, kemudian meningkatkan peran sebagai buffer stok. Nah, ini juga nanti mungkin kami berharap nanti ke depan Berdikari ini bisa betul-betul bisa menjadi buffer stok pemerintah khususnya di poultry atau perunggasan. Kemudian di ruminansia kita adalah meningkatkan kontribusi ketersediaan pangan khususnya protein hewani nasional. Ini juga misi kami. Mungkin memang belum terlalu terasa karena juga memang kalau kita lihat sejarah PT Berdikari dari awalnya, nanti di tahun-tahun terakhir ini baru bergerak di bidang peternakan yang katakanlah misalnya betul-betul bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Kemudian di sisi hilir kami sudah mencoba juga, ada beberapa kami masuk di pasar-pasar retail khususnya untuk pangan olahan. Ya, merek kami adalah di Bibes. Kemudian kami ada beberapa gerai daging, yang termasuk juga dengan freezer point yang bekerja sama dengan masyarakat. Ya, next. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama, sebenarnya PT Berdikari ini sudah cukup lama, sudah cukup tua. Jadi didirikan tahun 1966, jadi kurang lebih sekitar 56 tahun yang lalu. Memang awalnya kami adalah perusahaan trading pada saat itu, dan selanjutnya pemerintah merasa kami ditugaskan menjadi salah satu BUMN di bidang peternakan setelah kami masuk dalam BUMN. Nah, untuk kegiatan saat ini kami memiliki 3 anak usaha. Jadi kegiatan-kegiatan trading kita yang sebelumnya itu dilakukan oleh anak usaha kita, misalnya di BLI. BLI ini adalah salah satu anak usaha kami di bidang transportasi, logistik, kemudian juga pergudangan. Nah, ini adalah melanjutkan kegiatan-kegiatan PT Berdikari sebelum Berdikari ditugaskan menjadi BUMN peternakan. Kemudian satu lagi adalah BUMN di bidang mebel. Ini ada di Surabaya. Ini juga melanjutkan kegiatan-kegiatan kami, kegiatan-kegiatan PT Berdikari sebelumnya. Kemudian anak usaha yang ketiga yang ada di Sidrap, mungkin beberapa audiens yang hadir ini mungkin cukup kenal, cukup tahu. Kami di PT Berdikari punya range yang ada di Sidrap, dan saat ini kita ada penggemukan sapi yang ada di sana gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti ke depan di Sidrap ini kita bisa kembangkan sehingga betul-betul bisa menjadi tempat untuk baik itu breeding maupun juga fattening sapi nanti ke depan. Itu harapan-harapan kami yang ada di PT Berdikari. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat ini memang yang banyak itu adalah di poultry atau unggas. Jadi beberapa daerah kami memiliki memiliki kandang ayam, memiliki farm yang ada di beberapa daerah khususnya untuk kandang ayam, baik itu GP, grandparent maupun juga parent stock. Ini ada di beberapa daerah, sehingga setelah Berdikari menjadi BUMN peternakan, maka kami juga sudah mulai
masuk ke daerah wilayah poultry atau unggas. Next. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini ada satu data Pak yang potensi industri peternakan kita. Kalau kita lihat di pemenuhan konsumsi daging di tahun 2020 ini ada kurang lebih sekitar 21% itu adalah daging adalah konsumsi itu dari impor. Kami sampaikan bahwa untuk PT Berdikari untuk melaksanakan meat processing atau impor daging beku itu kami berdasarkan daripada hasil penugasan dari pemerintah. Jadi setelah diputuskan di dalam Rakortas, PT Berdikari melaksanakan kegiatan itu, tentunya juga akan melakukan termasuk juga mengurus perizinan dan seterusnya gitu. Untuk tahun 2018 yang lalu kami ada penugasan untuk daging kerbau. Kita ada penugasan daging kerbau waktu itu kurang lebih sekitar 20.000, dan pada waktu itu juga dari data yang ada seluruhnya bisa masuk atau kurang lebih sekitar 714 kontainer di tahun 2020. Memasuki tahun 2018, maaf. Memasuki tahun 2019 PT Berdikari masih dapat penugasan lagi yaitu daging sapi Brasil sebanyak 10.000 dan pada saat itu realisasi hanya kurang lebih sekitar 3.500 karena beberapa faktor sehingga tidak bisa kita mencapai 100%. Kemudian di tahun 2020 PT Berdikari masih mendapat penugasan untuk daging kerbau sebanyak 50.000. Jadi di 2019 kemarin hanya daging sapi Brasil, jadi tidak ada daging kerbau. Dimasuk di tahun 2020 ada daging kerbau sebanyak 50.000 dan daging sapi Brasil sebanyak 10.000. Untuk kerbau itu realisasinya kurang lebih sekitar 24.724 ton, dan kemudian untuk daging sapi Brasil kurang lebih 1.900 ton. Untuk tahun 2021 kemarin daging kerbau tidak ada penugasan untuk PT Berdikari, yang ada hanyalah daging sapi Brasil sekitar 20.000 ton, dan itu masuk sekitar sampai hari ini masuk kurang lebih sekitar 16.560 ton. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, di kegiatan-kegiatan kami juga di tahun 2000 kemarin ada sapi potong kita yang ada di Subang, saat ini masih ada kurang lebih 1.000 ekor, dan juga ada di Sidrap yang tadi saya sampaikan kami punya peternakan di Sidrap, yaitu ada sebanyak 1.000 ekor sapi juga ada di Sidrap, dan saat ini yang kami mulai penggemukan kemarin di tahun 2020 dan tahun ini sudah kita bisa panen. Kemudian selain itu kami juga ada diikutkan dari Kementerian Pertanian untuk ikut suplai sapi desa korporasi sapi itu sebanyak 1.000 ekor, 500 ekor itu sapi indukan untuk di Cianjur dan 500 ekor sapi indukan itu untuk di Boyolali. Selain itu beberapa di akhir tahun kemarin juga PT Berdikari juga ada penandatanganan MOU dengan Kemendes, yaitu juga rencananya kita akan bekerja sama di industri peternakan ini. Mudah-mudahan itu bisa nanti di tahun ini kita bisa realisir MOU tersebut. Next. Nah, yang terakhir tadi saya di hilir ini kami sudah ada present food. Ini adalah beberapa frozen food yang ada di PT Berdikari yang kita jual sekarang yang masuk ke pasar-pasar retail. Mungkin memang belum terlalu banyak, tapi ini adalah awal kami memulai, dan kami saat ini juga membuka beberapa freezer point. Jadi kita bekerja sama atau bermitra
dengan beberapa masyarakat atau customer yang ada di wilayah Jabodetabek ini untuk menjual beberapa komoditi yang ada di PT Berdikari. Nah, nanti mungkin kalau ada yang nanti berminat, ada info kontak di bawah ini, nanti mungkin bisa dihubungi teman-teman kalau ada yang misalnya ingin berminat nanti menjadi salah satu freezer point. Jadi kami sediakan atau kita menyediakan freezernya, nanti juga ada beberapa produknya yang kita masukkan ke situ. Nanti setelah itu baru ada bisa bekerja sama dan bisa menyediakan di beberapa tempat khususnya yang ada di wilayah Jabodetabek. Saya pikir itu Pak Moderator, Pak Alisman yang saya hormati. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Nanti mudah-mudahan nanti Pak Hari Warga Negara mungkin sekitar jam 10 atau setelah jam 10 mungkin beliau juga akan join. Makasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasim. Jadi ada beberapa catatan tadi apa yang disampaikan Pak Hasim, bahwa Berdikari itu mengimpor untuk daging kerbau dari India tahun 2021 itu tidak ada Pak ya. Nah, tapi 2021 tidak ada Pak. Ya, tahun 2020 yang ada ya, tahun 2020 ada penugasan. Ya, ada maaf penugasan. Saya ulangi sedikit bahwa memang kita lakukan ini setelah ada penugasan Pak ya. Jadi kita impor itu kita lakukan setelah ada penugasan dari kementerian. Oke, baik. Ya, yang pasti itu tergantung kewenangannya ada di pemerintah pusat gitu Pak, terutama di Kementerian Pertanian. Tapi untuk cuman di tahun 2020 ini ada daging berhasil sekitar 20.000 ya, ton. 20.000 betul. Baik, mungkin langsung saja ke Pak Hasim dari Berdikari untuk menjawab dari pertanyaan dari rekan-rekan media. Pak Hasim? Ya, siap Pak Ali Tadi kan ada pertanyaan tadi. Pak dari itu Pak, betul. Ada pertanyaan dari teman-teman Kompas, bagaimana nih tantangan dari holding pangan, terutama Berdikari yang saat ini kita bahas tentang daging ruminansia gitu Pak, yang selalu mengalami gonjang-ganjing di hari besar keagamaan gitu Pak. Silahkan Pak Hasim. Ya, terima kasih Pak Moderator Pak Ali. Tadi mohon maaf tadi karena apa? Ada trouble tadi kok nggak bisa unmute terus ya. Jadi betul, kemarin baru di launching ID Food yang merupakan entitas baru holding pangan, holding BUMN ya. Kemarin sudah di launching oleh Bapak Menteri BUMN dengan Menteri Perdagangan. Nah, memang kita harapkan dengan adanya ID Food ini nanti mampu menciptakan transformasi ekosistem pangan yang terintegrasi ya, mulai dari hilir sampai dengan mulai dari hulu sampai ke hilir gitu ya. Jadi nanti dan ini kita yakin bahwa ini kalau ini bisa terbentuk akan menjadikan ada kesejahteraan buat petani, peternak dan nelayan. Karena kami di dalam di dalam klaster pangan tadi yang ada di situ ada petani, ada peternak, ada nelayan, sudah tergabung semua di dalam klaster pangan yang dibawa atau sebagai holdingnya adalah RNI, PT RNI. Nah, memang dengan terbentuknya holding pangan ini, kita berharap nanti terkait dengan hal yang tadi kita bicarakan juga, nanti mudah-mudahan itu bisa lebih efektif ya, karena saya pikir memang kalau kita bicara soal pangan itu tidak akan ada habis-habisnya karena ada dua yang berbeda di situ yang kalau buat pemerintah ya, dua yang berbeda di situ harus diamankan Pak. Di satu sisi ada produsen, tentunya dia minta bagaimana untuk yang terbaik buat dia, katakanlah harga tinggi dan seterusnya gitu ya. Tapi di sisi lain juga ada konsumen yang juga minta itu juga jangan terlalu tinggi karena kami nggak mampu daya beli. Jadi memang disitulah nanti akan terjadi ada dua ya titik keseimbangan di situ. Nah, mudah-mudahan dengan ID Food ini, dengan adanya nanti holding pangan ini yang sudah sudah diresmikan oleh pemerintah Pak Presiden, itu mudah-mudahan ini bisa lebih baik nanti Pak, kita bisa ada titik keseimbangan antara produsen dan konsumen khususnya di dalam pangan. Jadi bagi kami yang ada di PT Berdikari khususnya untuk peternakan ya kami dengan adanya ID Food ini ya disinilah nanti kita bisa
memperbaiki mungkin rantai pasok dan seterusnya yang ada di kegiatan yang ada di RNI, di Berdikari khususnya untuk ruminansia dan poultry atau unggas nanti. Saya pikir itu jawaban saya, Pak Ali. Baik, Terima kasih, untuk Bapak. menyambung pertanyaan dari Mas Bardan nih, dari wartawan Kontan nih Pak. Izin bertanya karena sudah ada penetapan kuota impor daging tahun 2022 gitu Pak. Nah, apakah sudah ada penugasan untuk Berdikari? Kira-kira kapan penugasan akan diberikan mengingat sebentar lagi ini sudah memasuki bulan puasa dan Lebaran nih Pak. Iya, iya. Ya Pak Ali, jadi begini ya, kalau sampai hari ini yang saya tahu, yang nyampe juga di kantor kami, belum ada ya di kaminya gitu ya, jadi mungkin dapat info sih sudah ada hasil rakortas, tapi untuk Berdikari memang belum ada. Tapi intinya kan begini Pak, bagi kami kan bagaimanapun kita adalah BUMN pangan, yang pasti ditugaskan pemerintah itu untuk kebaikan pangan ya, terutama mungkin dari segi ketersediaan dan harga nanti ya. Jadi kami sangat siap. Jadi kalau misalnya besok atau hari ini ada keluar katakanlah misalnya surat untuk penugasan, sudah kami siap. Tapi sampai hari ini belum ada di kami Pak ya, di PT Berdikari. Mungkin memang dapat info sih sudah ada hasil rakortasnya. Tapi kalau untuk di Berdikarinya sendiri belum ada. Dan kalau itu ada hari ini ya kita langsung proses Pak, karena kita juga tahu bahwa dikeluarkan oleh pemerintah itu karena adalah untuk kebutuhan masyarakat gitu. Jadi, tapi sampai hari ini Pak Ali belum ada yang penugasan ke Belum kami. ada penugasan ya? Ya, tapi intinya Berdikari sangat siap Pak. Maksud saya kalau hari ini juga ada, hari ini juga kita proses administrasinya gitu. Karena itu kan masih banyak, masih ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan setelah ada penugasan. Kami masih harus koordinasi atau minta rekomtek dari Kementerian Pertanian khususnya PKH, kemudian nanti juga kita minta persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan. Jadi masih ada proses Pak, baru akan kita lakukan katakanlah misalnya berhubungan dengan supplier nanti. Saya kira itu Pak. Oh, berarti ini menyambung juga pertanyaan dari Mbak Iim dari Koran Bisnis Indonesia. Berarti untuk tahun 2022 itu dipastikan ada, cuman belum ada penugasan gitu Pak. Kan kuotanya sudah ditetapkan gitu Pak untuk di tahun 2022. Ya saya pikir kalau teman-teman media tahu bahwa sudah ada kuotanya, berarti kan sudah ada ya. Artinya saya kan katakan tadi Pak, bahwa di kita itu di Berdikari maksud saya itu belum ada Penugasan. surat penugasannya. Oke. Tapi Baik, kalau baik. kotanya teman-teman media sudah tahu ada kota, ya mudah-mudahan besok-besok keluar penugasannya gitu Pak. Ya. Pak Hasim, silakan Pak Hasim untuk memberikan closing statement-nya Pak. Makasih Pak Pak Ali ya. Jadi saya pikir memang kami sebagai BUMN pangan di peternakan, tadi apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber, bagi kami PT Berdikari, saya pikir kita berharap nanti bagaimana ke depan ekosistem pangan khususnya nanti di ternak ini bisa lebih baik Pak ya. Tentunya mungkin memang harus kita bisa ada kerjasama antara beberapa pelaku yang ada di di ruminansia ini gitu. Saya pikir itu aja saya Pak Ali. Makasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenannya.